Tidak lama sesudah itu, ia naik ke langit dan menghilang ke dalam awan, diikuti oleh pandangan mereka. Sedang mereka menengadah ke langit, berusaha melihat Yesus. Tiba-tiba 2 orang berjubah putih berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri di sini memandang langit? Yesus telah pergi ke surga, dan pada suatu hari kelak ia akan kembali dengan cara yang sama seperti kepergiannya." Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari di mana Yesus naik ke surga. Dia pergi bukan untuk meninggalkan kita, namun untuk dapat bekerja dengan lebih luar biasa lagi melalui pelayanan surgawinya. Terpujilah Tuhan. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita dengan memulai dengan berita Smyrna. Yang pertama, selamat datang dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 13 Mei tahun 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, persekutuan prima akan diadakan pada hari Minggu tanggal 16 Mei pada pukul 18 atau jam 6 sore di BSB. Mengundang kaum pria untuk ikut dalam persekutuan. Demikian warta Smyrna pada hari ini. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita mengarahkan pandang kita kepada Bapa kita. Kita akan mengambil saat teduh. Amin. Muliakanlah Tuhan bersama-sama aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mazmur 34 ayat 3. Mari kita bersama-sama menyerahkan ibadah kita pada hari ini dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Bapa, karena pada hari ini kami memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau menyelesaikan misimu di bumi ini. Dan saat ini Engkau meneruskan pelayanan-Mu bagi kami di surga. Kami mengucap syukur Bapa, karena ini adalah penobatan-Mu sebagai Raja atas segala raja. Kami mengucap syukur dan kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, pimpinlah ibadah kami untuk memperingati kenaikan-Mu. Pimpinlah dari awal hingga akhir, biarlah Tuhan berbicara dalam hati kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami, biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kenaikan Yesus adalah penobatan dirinya sebagai Raja Surgawi, Raja yang maha besar, kekal, dan penuh kasih. Mari kita ucapkan syukur dengan memadukan suara dan hati kita memuji Tuhan, masyurkan Raja-Mu.
kunci neraka ada di bawah kuasanya. Mari kita padukan suara dan hati kita. Kita bersyukur karena Raja kita yang kita sembah adalah Raja atas segalanya. Warna langitlah di bawah kuasanya, kunci neraka mau diberikan padanya. Suaramu dan hatimu bermadu puji Saatnya kita akan menaikkan permohonan kita kepada Raja kita melalui doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Mari kita berdoa bersama-sama, menundukkan kepala kita dan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Maha besar Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu kesempatan yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kami di pagi ini. Di tengah-tengah berlangsungnya ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kami diizinkan untuk menaikkan syafaat kami dan berdoa, menaikkan permohonan serta kerinduan kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh karena hari ini kami sungguh-sungguh dikuatkan dengan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang diikuti oleh seluruh orang percaya yang ada di muka bumi ini, yang sungguhnya menjadi dasar dari sebuah keyakinan dan keimanan kami kepada Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Allah yang maha kuasa, kami memiliki Allah yang berada di surga menyiapkan tempat bagi kami sekalian, dan kami bersyukur oleh karena Allah yang memiliki segala-galanya itu kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kebaktian-kebaktian yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan pada hari ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan sungguh-sungguh berdampak baik atas keimanan, kepercayaan dan keimanan kami kepada Tuhan dengan sungguh. Kami boleh memaknai hari yang sangat-sangat istimewa yang Tuhan berikan kepada kami sekalian. Di tengah-tengah banyaknya ketidakpercayaan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi hari ini kami mengumumkan bersama-sama, kami mengakuinya bersama-sama, dan bahkan kami memproklamirkan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga seperti yang kami peringati pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas kesempatan di mana kami boleh menggelar ibadah kami meskipun sangat-sangat terbatas caranya oleh karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir di negeri kami. Bahkan di belahan dunia yang lain pun kemungkinan akan menggunakan cara yang sama seperti kami, beribadah secara virtual untuk membatasi penyebaran COVID-19. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang begitu setia kepada Tuhan meskipun terbatas untuk bisa berbakti, tetapi kami boleh mengikuti dengan cara-cara yang masih bisa kami lakukan seperti pada pagi hari ini. Secara khusus kami berdoa menyerahkan keluarga besar Smyrna dimanapun berada, yang sekarang sedang mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan berkatilah kami semuanya, kekuatan, kesehatan, dan lebih dari itu perlindungan dari COVID-19. Keluarga besar Smyrna semuanya dalam kondisi sehat, kuat, tidak kurang suatu apapun. Berkatilah setiap kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di keluarga-keluarga Smyrna, makanan dan minuman setiap harinya, bahkan kebutuhan-kebutuhan pendidikan anak-anak kami, kebutuhan masa depan kami. Kami percaya kepada Tuhan yang menyediakan, Allah yang peduli dengan kami,
Allah yang penuh dengan kasih setia dan mengetahui dengan pasti apapun yang sedang kami perlukan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Berkatilah keluarga besar Smyrna dengan kesibukannya masing-masing. Mereka yang bekerja, mereka yang berada di rumah, mereka yang sedang berusaha, apapun bentuk usaha dan pekerjaannya, mari Tuhan berkatilah, supaya setiap kegiatan, setiap pekerjaan yang ada pada kami akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat kami sekalian. Berkatilah keluarga Smyrna supaya tetap setia kepada Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak hambatan, dan bahkan ada banyak keterbatasan, kami boleh menunjukkan kesetiaan kami yang sungguh kepada Tuhan. Oleh karena kami percaya di balik kesetiaan kami ada berkat yang berkelimpah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang merindukan buah hati. Kiranya Tuhan akan membuka kandungannya, menjamahnya, dan bahkan menaruh buah hati ke dalam rahimnya. Sehingga setiap keluarga yang merindukan buah hati, kiranya tahun ini menjadi tahun jawaban dari Tuhan. Mereka boleh mendapatkan buah hati yang dipercayakan Tuhan kepada keluarga-keluarga ini. Berkatilah jemaat Smyrna yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, mempunyai kelemahan tubuh. Mari Tuhan, zaman kuasa-Mu juga akan menyembuhkannya. Kiranya di hari istimewa ini menjadi hari kesembuhan buat mereka semuanya. Jemaat kami yang sedang dalam kesulitan, sedang dalam pergumulan, mari Tuhan buka jalan. Kami punya keyakinan yang sama, jikalau satu jalan tertutup, maka Tuhan mampu untuk membuka jalan yang baru, untuk memberikan kemenangan kepada kami sekalian. Seperti kemenangan-Mu, naik ke surga yang mengalahkan semua pendapat dan opini tentang ketuhanan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya doa khusus untuk keluarga besar Smyrna ini. Kiranya Tuhan mendengarkannya. Kami berdoa bersama-sama dan menyerahkannya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tanpa Yesus, kita bukan siapa-siapa. Tapi dengan Yesus, kita menjadi bangsa yang kudus, milik kepunyaannya dan tebusan darahnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus, agar dalam namanya bertekuk lutut semua yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Terpujilah Yesus yang mulia. Sujudlah hai makhluk surga.
Yesus naik ke surga menjadi raja atas segalanya, menjadi pemilik atas segala sesuatu. Mari kita memberi persembahan sebagai pengingat bagi kita bahwa apapun yang ada pada kita sesungguhnya adalah milik Tuhan. Sebab kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa pemilik segala sesuatu, Allah Bapa pemilik apapun yang ada pada kami, Allah Bapa pemilik hidup kami. Saat ini Bapa, kami ingin mengingat bahwa apapun yang kami miliki sesungguhnya adalah milik Engkau. Dan kami saat ini akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini adalah persembahan dari hati kami, karena kami mengasihi Engkau dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan, pakailah untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tidak terjangkau oleh pikiran kita segala pikiran-pikiran Tuhan. Bagaimana bisa kita yang begitu berdosa, begitu menyakitinya, tetapi begitu dikasihinya. Namun hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang akan menyempurnakan di dalam aku segala maksud dan rencananya. Hanya inilah aku tahu. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk bersiap diri mendengarkan firman Tuhan. Kepadamu kami bersyukur, di mana kami diperhadapkan dengan kebenaran firman-Mu, terkhusus pada pagi ini
kami bersama-sama mengingat akan peristiwa kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya firman-Mu hari ini akan memberkati kami sekalian, hamba boleh menyampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, pada pagi ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan puji Tuhan oleh karena kalender kita juga menuliskan hal itu. Pada waktu kita bersama-sama memperingati Jumat Agung, di mana Kristus wafat, kita mengadakan kebaktian dan semua orang tahu, baik orang percaya maupun mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus, bahwa pada hari itu Yesus mati di salib. Mungkin berita ini mudah diterima oleh semua orang, oleh karena berkaitan dengan sebuah kematian, di mana Yesus Kristus mati, dan berita itu tersebar kemana-mana bahwa Yesus itu telah wafat, Yesus itu telah meninggal dunia. Semua orang mendengarkannya dan mungkin saya katakan semua orang siapapun mereka mudah untuk menerima berita kematian Yesus Kristus. 3 hari kemudian kita bersama-sama mengadakan kebaktian ibadah yang berkaitan dengan Paskah, di mana pada saat itu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Disinilah muncul berbagai macam perdebatan oleh karena perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman, bahwa ternyata Yesus yang mati pada hari Jumat itu tidak bangkit di hari Minggu. Yesus yang sudah wafat, yang seterusnya wafat, seterusnya ada di dalam kubur sampai selama-lamanya, bahkan sampai hari ini. Sehingga pada saat berita Paskah disampaikan tentang kenaikan Yesus Kristus, tidak semua orang mau percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Orang-orang percaya tetap pada pendiriannya, meyakini bahwa firman Tuhan benar adanya, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati setelah 3 hari dia wafat oleh karena disalib. Kemudian peristiwa ini akan berlanjut. Setelah 40 hari Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian dia menampakkan diri, membuktikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bukan lagi Yesus yang mati, bukan lagi Yesus yang wafat, bukan lagi Yesus yang berada di dalam kubur, tetapi Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang hidup untuk selama-lamanya, dan sekarang dibuktikan dengan penampakan dia kepada beberapa orang. Lalu 40 hari kemudian dia naik ke surga, yang disaksikan oleh mereka, kata firman Tuhan, disaksikan oleh orang banyak, kemudian juga disaksikan oleh 2 malaikat Tuhan, yang memberikan peringatan kepada orang-orang Galilea. Mengapa mereka menengadah ke langit? Bukankah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang sekarang naik ke surga, akan turun dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya tidak tahu bagaimana orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati mengingat bahwa hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Atau mereka akan berkata bahwa Yesus pada waktu ditangkap kemudian menyerupai Yudas Iskariot, kemudian disalibkan, menyerupai Yesus yang adalah Yudas Iskariot, kemudian disalibkan dan wafat, yang mungkin hari itu juga naik ke surga. Atau mereka berkata bahwa Yesus yang wafat itu kemudian dikuburkan dan sekarang masih ada dalam kubur, lalu bagaimana dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang disaksikan oleh banyak orang. Tidak ada benang merah di antara Yesus tetap mati dan sekarang dia naik ke surga. Tapi puji Tuhan, haleluya, karena firman Tuhan, Alkitab yang kita percayai benar adanya, menyaksikan bahwa Yesus sungguh-sungguh mati, Yesus sungguh-sungguh bangkit, dan sekarang dia naik ke surga yang kita peringati. Berbagailah kita yang hari ini menyisihkan waktu untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan beribadah bersama-sama. Terima kasih buat keluarga-keluarga yang juga menjadi simpatisan Smyrna yang hari ini juga ikut beribadah dengan keluarga besar Smyrna.
pasti saudara akan diberkati Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 menyaksikan di sana bahwa sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, ini malaikat, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini Tuhan kita. Kita tidak memiliki Tuhan yang mati. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Tidak hanya hidup di surga sana, tetapi juga hidup di dalam hati kita. Setelah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Makan bersama-sama dengan mereka, dan bahkan meninggalkan pesan-pesan terakhirnya untuk mereka. Dan juga mungkin termasuk kita sekalian pada hari ini. Mengapa perlu dia menampakkan diri? Supaya ada saksi yang sungguh-sungguh melihat dia, bahwa dia hidup, bukan hanya kabar orang. Menjadi saksi, melihat sendiri bahwa Yesus betul-betul hidup, tidak hanya mendengarkan berita saja. Tapi mereka menyaksikan dengan kepala sendiri, dengan mata kepala sendiri, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian mereka diberi kesempatan kembali yang luar biasa melihat Yesus naik ke surga. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 1 itu menyatakan bahwa Yesus naik ke surga itu dengan cara yang pelan. Artinya setiap orang yang ada di situ bisa menyaksikan pelan-pelan Yesus naik ke surga. Dan semua orang setuju bahwa ketika Yesus naik ke surga, tangannya adalah tangan yang memberkati. 40 hari setelah kematiannya, Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus nanti turun untuk menjadi penolong atas para muridnya dan juga atas kita sekalian. Setelah Roh Kudus curahkan kepada kita sesuai dengan janji-janjinya, maka dia juga memberikan berkat-berkat kepada orang-orang percaya. Berkat-berkat kepada kita semuanya. Pertanyaan kita adalah, apa berkat yang kita terima setelah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus? Apa berkatnya yang saya terima? Apa berkatnya yang saudara terima? Kalau memang Yesus naik ke surga, pasti ini hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus telah naik ke surga. Pasti juga berlaku bagi siapa saja yang percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan sekarang dia ke surga. Apa berkatnya? Berkat yang pertama adalah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kita adalah orang-orang percaya, artinya berkat ini hanya diberikan kepada orang-orang percaya saja. Saya dan saudara sekalian. Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Ini berkat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, garis bawahi, sebab aku yang sekarang naik ke surga, kemana? Ke surga sana, aku pergi ke situ, aku pergi ke surga itu untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus naik ke surga, berkatnya adalah menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Kalau Yesus ada di surga, dia mengendaki supaya kita, saudara, juga nanti ke surga. Di mana aku berada, di mana Yesus berada, maka kamu pun berada, maka kita juga berada. Nah, ayat di atas menyatakan bahwa surga sungguh-sungguh ada. Surga itu ada. Dan menurut ayat itu dikatakan di sana, aku menyediakan tempat bagimu dan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata banyak tempat tinggal sesungguhnya literalnya adalah banyak ruang-ruang, banyak kamar-kamar. Itu artinya
Tuhan yang sekarang naik ke surga, dia sedang membangun kamar-kamar itu. Menyediakan kamar-kamar itu. Untuk siapa? Untuk orang-orang percaya. Untuk saya dan saudara disediakan kamar-kamar. Pastilah kamar-kamar itu di mana kita akan memasukinya, di mana kita akan menempatinya, akan ditentukan bagaimana kehidupan kita sekarang di bumi ini. Dan ketika kamar-kamar itu sudah siap, sudah selesai, maka Yesus akan turun kembali untuk menjemput orang-orang percaya untuk memasukkan ke dalam kamar-kamar itu. Nah, kamar kita di mana? Mari kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, kita melayani sebanyak-banyaknya, kita mengumpulkan harta surgawi kita sebanyak-banyaknya, supaya kamar kita dekat dengan kamarnya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saya kasihi, ini berkat yang pertama. Sekali lagi disediakan hanya bagi orang percaya saja. Janganlah gelisah hatimu, hati orang-orang percaya. Karena Yesus pergi meninggalkan dunia ini untuk menyediakan tempat yang abadi di surga, yaitu kamar-kamar, ruang-ruang untuk kita semuanya. Siapkah kita memasuki kamar-kamar itu? Rindukah kita menempati kamar-kamar itu? Rindukah ruang-ruang kita dekat dengan ruangnya Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita rindu dekat dengan kamarnya Tuhan Yesus Kristus, mari kita tadi saya katakan melayani sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya, menyenangkan hati Tuhan semaksimal mungkin, dan mengerjakan segala sesuatu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di muka bumi ini, agar kita menempati kamar yang dekat dengan kamarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berkat. Berkat yang kedua. Berkat yang kedua adalah Tuhan Yesus menyediakan pengantara buat kita. 1 Yohanes 2 ayat 1-2 dikatakan di sana, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Siapa itu? Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, saya dan saudara, jangan berbuat dosa lagi. Oleh karena apa? Karena kita semuanya sudah disiapkan kamar-kamar di sana, yang ada di surga sana. Kalau kamu punya kapling di sana, kalau kamu punya ruang di sana, kalau kamu punya kamar di sana, jangan berbuat dosa lagi. Tapi berbuat baiklah, supaya kamar-kamarnya dekat dengan kamarnya Tuhan Yesus Kristus. Jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, ini fakta real dalam kehidupan kita, bahwa ternyata kita menjadi anak-anak Tuhan masih saja berbuat dosa. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Menarik ya? Kamar-kamar yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Dan ternyata pada waktu kita mau memasuki kamar itu, mungkin ada malaikat di sana yang menjaganya dan bertanya, kenapa kamu masuk kamar ini? Bukanlah kamu orang berdosa, bukanlah kamu orang dunia sana. Lalu yang menarik di sana dikatakan, kamu akan mempunyai seorang pengantara, yaitu Bapa, pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus akan menjawab itu. Yesus akan memberikan argumen itu. Kenapa ada orang yang mau masuk ke dalam kamar-kamar yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Pasti Yesus akan berkata, bukan karena amal kebaikannya, bukan karena usahanya, bukan karena pekerjaannya, dia bisa masuk ke kamar itu oleh karena aku mengasihi dia. Oleh karena aku menebus dosa-dosanya. Oleh karena aku menjadi juru selamatnya. Sehingga orang ini boleh masuk ke dalam kamar-kamar yang sudah Tuhan sediakan. Wah, menarik sekali. Pembelaannya bukan kita. Kita tidak akan pernah bisa membela diri di hadapan malaikat di sana atau di hadapan Allah. Tetapi Yesus Kristus akan membela kita sehingga kita bisa memasuki sebuah kamar yang sudah Tuhan sediakan. Nah, kata pengantara di situ dari kata parakletos, artinya adalah pembela, pendoa syafaat, dan juga penghibur. Dia akan membela kita, dia akan menolong kita, dia akan mengantarkan kita. Yang menjadi perantara kita bukanlah ritual, yang menjadi pengantara kita bukanlah barang-barang duniawi, yang menjadi pengantara kita bukanlah korban, tapi yang menjadi pengantara kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit dari antara orang mati dan yang sekarang kita peringati naik ke surga. Parakletos juga berarti seorang yang dipanggil untuk berdiri di sisi untuk menolong, memberikan kekuatan dan juga
membela di hadapan hakim. Jadi parakletos itu fungsinya sama dengan pembela. Kalau ada orang yang bersalah, dia berdiri di sampingnya, kemudian membela dia mati-matian. Tahu memang kalau dia itu salah, tapi tetap aja dibela. Memang itu tugasnya pembela. Demikian juga parakletos. Tahu kalau yang ada di sampingnya itu adalah orang berdosa. Tetapi dia bela, dia tolong oleh karena iman dan keyakinannya, sehingga dia diizinkan untuk masuk ke dalam kemuliaan kekal. Sekali lagi bukan karena kebaikan orang ini, tetapi karena parakletos itu menolong dia, kemudian membela dia, meyakinkan bahwa dia layak masuk ke sana oleh karena iman dan keyakinannya kepada Yesus Kristus. Bapak yang saya kasihi, itu berkat yang luar biasa. Dia akan meyakinkan, dia akan meloloskan, dia akan meneruskan kita sampai kepada tujuan di mana kita akan menempati kehidupan yang kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pendoa syafaat kita. Dia terus-menerus berdoa untuk kita. Dia bersyafaat bagi kebutuhan-kebutuhan kita dan memberi kita kekuatan ilahi terhadap ujian, pencobaan, dan bahkan berbagai macam kesulitan yang ada di bumi ini. Secara manusia, mungkin para murid kemudian menjadi berkecil hati. Oleh karena baru saja mereka mengalami duka yang begitu dalam, di mana Yesus Kristus ditangkap, kemudian disiksa, lalu disalibkan dan bahkan wafat, mati. Menjadi pukulan yang berat bagi seluruh murid, menjadi pukulan yang berat bagi para murid pada waktu itu. Kemudian mereka dihiburkan oleh karena ada peristiwa kebangkitan. Mereka kembali dibesarkan hatinya, mereka dikuatkan oleh karena ternyata Yesus yang mati tidak selamanya mati. Mereka menjadi bangga, mereka menjadi berani, mereka menjadi kuat oleh karena menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian terpukul lagi dengan sebuah peristiwa di mana Yesus akan meninggalkan para muridnya. Dan mungkin akan pergi selama-lamanya untuk menuju ke surga sana. Yang tadi dikatakan menyediakan tempat. Perpisahan yang begitu mengharukan oleh karena para murid sungguh-sungguh bergantung kepada dia. Lalu Allah Bapa tahu, Yesus Kristus tahu derita para murid, derita orang-orang percaya. Tidak hanya pada waktu ditinggalkan Yesus Kristus naik ke surga, tapi derita demi derita di kemudian hari. Derita demi derita, tantangan demi tantangan di kemudian hari. Sungguh amat besar bagi seorang percaya. Maka Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang percaya, supaya mereka tidak berkecil hati dan mereka merasa dibesarkan oleh Tuhan dan dibimbing serta disertai oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu. Menyertai kapan? Selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, garis bawahi. Dunia tidak menerima dia, dunia menolak dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya. Aku akan bahkan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa itu? Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, yang tidak lagi bersama-sama dengan para murid menjadi ketakutan dan khawatir. Maka Yesus memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai mereka, akan menolong mereka, akan memberikan kekuatan kepada mereka, dan memberikan penghiburan kepada mereka. Menarik oleh karena kata penolong, dari kata alos yang artinya adalah penolong yang punya kualitas yang sama. Sekali lagi, kata penolong yang lain
itu artinya penolong yang punya kualitas yang sama. Kalau begitu apa alasannya menjadi takut? Ketika Yesus sudah naik ke surga, apakah murid-murid akan hidup seorang diri? Ternyata tidak. Yesus janjikan ada seorang penolong yang lain, penolong yang kualitasnya sama dengan Yesus Kristus. Itu artinya Roh Kudus yang dikirimkan untuk para murid adalah Tuhan Allah sendiri. Roh Kudus bukan pribadi kedua. Roh Kudus bukan wakilnya Yesus Kristus. Roh Kudus bukan wakilnya Allah. Tapi Roh Kudus adalah Allah sendiri yang menyertai orang-orang percaya, menyertai para murid, terkhusus pada saat mengalami tantangan, kesulitan, dan berbagai macam hambatan. Sehingga tidak ada lagi sekali lagi alasan untuk menjadi takut sebagai seorang percaya meskipun Yesus tidak bersama-sama secara fisik. Bapak Ibu saya kasihi, ini berkat besar bagi orang-orang percaya. Sekalipun memiliki peran yang berbeda, Roh Kudus memiliki kualitas yang sama dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan merasa bahwa Yesus ada di surga sana, yang sekarang sibuk sedang membangun ruang-ruang sehingga meninggalkan kita. Tidak. Meskipun Yesus ada di surga sana sedang mengerjakan pekerjaannya, tetapi Yesus mengutus Roh Kudus untuk menjadi teman bagi kita, untuk menjadi penolong kita sekalian, untuk memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, dan bahkan memberikan kuasa kepada kita sekalian. Berkatnya luar biasa ketika Yesus Kristus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita, dia akan menjadi pembela kita, dan dia akan mengutus Roh Kudus itu datang kepada kita. 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga, turunlah lidah-lidah api yang adalah Roh Kudus hinggap di para rasul. Dan sekarang Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Bapak yang saya kasihi, akhirnya saya mau mengingatkan bahwa berkat ini hanya ada di dalam Yesus. Berkat penyertaan ini, berkat kuasa ini, berkat pertolongan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa Yesus mati di salib, Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Yesus naik ke surga, dan yang nanti akan turun dengan cara yang sama. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan menikmati berkat-berkat kenaikan Yesus Kristus. Sekali lagi berkat ini tidak berlaku bagi mereka yang menolak Yesus. Berkat ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak bersama dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di akhir pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mau katakan, mari kita hidup di dalam Yesus dengan setia. Mari kita hidup bersama Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita hidup bersama-sama dengan Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu pagi ini akan memberkati kami sekalian, memaknai hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga, yang sungguh-sungguh meninggalkan berkat-berkat yang tiada taranya. Oleh karena Engkau pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, Engkau bersedia menjadi pengantara kami supaya kami bisa masuk ke dalam rumah Tuhan, dan kami bersyukur buat Roh Kudus di masa penantian ini akan memberikan pertolongan kepada kami, pendampingan kepada kami, dan penghiburan kepada kami, bahkan kekuatan pada kami sekalian. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Jadikanlah kami hidup yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Tadi saya sampaikan bahwa ini merupakan berkat bagi orang-orang percaya saja, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hari yang begitu indah, hari yang begitu menyenangkan, ketika kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ini merupakan janji Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh akan bisa berhadapan muka dengan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Nanti
berhadapan muka. Nanti berhadapan muka aku dengan Tuhanku. Jiwaku bersukacita, Yesus juru selamatku. Nanti berhadapan muka aku dengan Tuhanku. Di dalam kemuliaan-Nya, Yesus tampak olehku. Suram pandanganku kini, tirai kau mengaburkan. Dan lebih teranglah nanti terbabar kemuliaan. Nanti berhadapan muka aku dengan Tuhanku. Di dalam kemuliaan-Nya, Yesus tampak olehku. Bapak Ibu saya kasihi, janji kemuliaan ini hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mengaku percaya kepada Yesus, inilah waktunya. Buka hati, buka hidupmu. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kita yang sudah percaya, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena ada waktu di mana kita berhadapan muka dengan Yesus. Supaya kita bisa bangga dengan kehidupan kita, mari kita melakukan semua pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita pada hari-hari ini dengan sebaik-baiknya. Agar pada saat kita berhadapan muka, kita mendapatkan kemuliaan yang dari Tuhan. Nanti berhadapan muka aku dengan Tuhanku. Sungguh aku bahagia, Yesus kasih padaku. Nanti berhadapan muka aku dengan Tuhanku. Di dalam kemuliaan-Nya, Yesus tampak olehku. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini boleh berlangsung dengan baik. Kami boleh mempersembahkan hidup kami, bakti kami, ucapan syukur kami, melalui pujian kami, melalui doa kami, melalui persembahan kami, dan juga melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Di ujung ibadah kami hari ini, kami ingin membuka hati dan hidup kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, bersiaplah diri sekarang untuk menerima berkat Tuhan. Bukalah hati dan hidupmu, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah, disembuhkan yang sakit, diberikan berkat pertolongan kepada yang sedang dalam pergumulan, dan kiranya Tuhan memberikan kepada saudara sekalian berkat-berkat jasmani yang secukupnya, berkat-berkat rohani yang melimpah ruah, dan kiranya kasih karunia serta damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita ambil waktu teduh kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati.